Fondasi Iman Kristen Alkitabiah. Pemirsa yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, kali ini saya ingin mengajak pemirsa sekalian untuk mempelajari, untuk memahami sesuatu yang sangat amat penting. Alkitab dengan jelas mengatakannya kepada kita. Mari kita membuka di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Bunyinya demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Hal yang saya ingin mengajak pemirsa sekalian untuk renungkan dan pelajari adalah perkataan imamat yang rajani. Jadi imamat yang rajani di sini ya, itu priesthood ya, the royal priesthood. Jadi imamat yang bersifat rajani. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita perlu lihat dulu dari sejak sangat awal. Yaitu sejak Adam dan Hawa sampai kepada zaman Musa, sebenarnya pada zaman itu adalah zaman keimamatan ayah. Itu disebut zaman keimamatan ayah. Setiap ayah berfungsi sebagai imam bagi keluarganya. Dan itulah yang dilakukan oleh Ayub. Ketika anak-anaknya selesai berpesta pora dan lain sebagainya, besoknya dia mengadakan korban pendamaian untuk mereka sebagai seorang imam. Dan itu juga lah yang kita lihat bagaimana Nuh memberkati anak-anaknya. Dan juga kita membaca Abraham juga sebelum dia mati, dia memberkati anak-anaknya. Begitu juga dengan Ishak dan Yakub. Nah, pertanyaan timbul adalah mengapa sesudahnya tidak lagi ada pemberkatan kepada anak sebelum mereka mati? Jawabannya adalah karena masa keimamatan ayah telah dihentikan dan digantikan dengan masa keimamatan Harun. Masa keimamatan Harun. Dengar baik-baik. Jadi ketika Harun ditetapkan Allah sebagai imam sebenarnya bukan bagi bangsa Yahudi saja, bagi semua umat manusia sebenarnya. Jadi keimamatan Harun ditegakkan. Dan Harun sebagai imam besar, kemudian anak-anaknya laki-laki semuanya adalah imam. Nah, dia dari suku Lewi. Nah, ini ketika Tuhan tetapkan suku Lewi sebagai pelayannya dan kemudian tetapkan Harun sebagai imam, maka mulailah zaman keimamatan Harun. Nah, zaman keimamatan Harun menjadi perantara sebenarnya. Imam itu adalah perantara antara Allah dan manusia. Mengapa perlu ada jabatan pengantara? Ini disebabkan karena Allah pribadi yang maha kudus, sedangkan manusia adalah berdosa. Nah, Allah yang maha kudus tak terhampiri oleh manusia yang berdosa. Nah, itulah sebabnya diperlukan imam. Dan Allah yang maha kudus ketika ingin menyampaikan sesuatu kepada manusia, maka manusia yang berdosa tidak bisa tahan menghadapi Allah yang maha kudus itu. Nah, pernah ya, ketika Allah berbicara kepada bangsa Yahudi di Gunung Sinai, dan semua mereka itu ketakutan sampai seperti mau mati begitu. Dan mereka berkata kepada Musa, ya sudahlah, ya jangan bicara langsung sama kami, sama kamu saja begitu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, maka itulah diperlukan jabatan imam.
jabatan imam. Nah, jadi ada masa keimamatan ayah. Itu adalah masa dari Adam sampai Musa. Nah, ketika pada waktu zaman Musa, Allah membangun satu ibadah yang lebih sempurna daripada ibadah sebelumnya. Karena ibadah sebelumnya sangat sederhana, yaitu hanyalah membangun sebuah mezbah kecil dan taruh domba di atasnya, memegang kepala domba itu dan disembelih. Nah, itu ibadah yang sangat sederhana. Nah, domba yang disembelih itu sebenarnya menggambarkan kepada juru selamat yang akan datang. Juru selamat yang dijanjikan itu disimbolkan melalui domba. Nah, pada masa itu adalah masa keimamatan ayah. Ayahlah yang harus menegakkan ibadah ini. Ayahlah yang harus mengingatkan kepada anak cucunya akan ibadah ini sambil menantikan kedatangan juru selamat yang dijanjikan. Nah, sedangkan dari Musa kemudian seterusnya Tuhan membangun ibadah yang lebih lengkap, yang lebih komplit, yang lebih baik dari yang sebelumnya, yaitu ibadah masih bersifat jasmania tetapi di dalam perkemahan sekarang, kemah kudus. Ibadah domba di atas mezbah masih tetap, ya, tetapi sekarang ada penyempurnaan. Nah, keimamatan ayah digantikan dengan keimamatan Harun. Mulai saat itu. Nah, itulah sebabnya sejak saat itu tidak ada lagi ayah yang memberkati anaknya sebelum dia mati seperti yang dilakukan oleh Yakub, oleh Ishak, Abraham, Nuh, dan seterusnya ke atas. Karena apa? Karena sudah ditegakkan keimamatan Harun. Nah, keimamatan Harun ini berlaku ya, sepanjang ya, kurang lebih 1.500 tahun. Kurang lebih 1.500 tahun. Jadi, nah ketika Tuhan datang, Tuhan Yesus datang, nah ini adalah era baru sebenarnya. Ini adalah zaman baru, jadi Tuhan Yesus datang, itu dia adalah Allah sendiri. Dia Allah sendiri, nah dia datang, dia menjadi manusia, dia datang. Nah seharusnya jikalau bangsa Yahudi menerimanya pada saat itu, maka tidak ada lagi dibutuhkan imam. Mengapa? Karena sudah langsung berhadapan dengan Allah sendiri. Tidak memerlukan perantara lagi gitu. Tidak memerlukan perantara. Nah, para imam saat itu kelihatannya mereka tidak bisa terima. Ya mengapa? Wah, ini anak tukang kayu satu ini apa keistimewaannya? Mengapa keimamatan kita ini harus lepas gitu? Mengapa kita harus istilahnya ini letak jabatan begitu? Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Nah, terlebih lagi ya, setelah Tuhan Yesus mengorbankan dirinya di atas kayu salib, ya, sebagai anak domba Allah yang menebus dosa manusia. Maka setiap orang yang bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, Alkitab dengan sangat jelas memberitahukan bahwa posisi dari setiap orang percaya itu adalah anak Allah. Ya, posisi dari setiap orang percaya itu adalah anak Allah. Nah, bagaimana prosesnya kenapa kita bisa jadi anak Allah? Adalah demikian. Yesus Kristus adalah anak Allah, dia anak Allah dan dia datang. Dia tidak berdosa. Sedikit pun tidak ada dosa. Dia suci mutlak. Dan dia menanggung dosa kita, dihukumkan di atas kayu salib. Menanggung dosa kita dihukumkan di atas kayu salib. Akhirnya ya, dia menyerukan barang siapa yang bertobat dan percaya kepadanya. Nah, barang siapa yang bertobat dan percaya kepadanya, maka semua dosa orang tersebut ya dihitung sudah tertanggung ke atas dirinya. Semua dosa orang tersebut terhitung tertanggung ke atas dirinya. Sesungguhnya itu adalah terjadi pertukaran posisi. Ya, pertukaran posisi. Saya katakan pertukaran posisi demikian ya.
bahwa orang yang mengaminkan Yesus dihukumkan menggantikan dia, berarti dia harus melihat bahwa posisi Yesus di atas kayu salib yang menanggung dosa seisi dunia itu adalah posisi dia. Dan seperti kata Rasul Paulus, orang yang bertobat percaya kepada Tuhan Yesus harus melihat sekarang ini bahwa hidupnya sekarang ini adalah hidup milik Yesus Kristus. Hidup milik Yesus Kristus. Jadi begini, ya. Yesus telah menggantikan saya dihukumkan di atas kayu salib, dan hidup yang sekarang saya miliki adalah milik Yesus Kristus. Jadi saya hidup bagi Yesus, hidup menggantikan Yesus Kristus. Oleh sebab itu saya harus hidup kudus. Nah, sebagai anak Allah dan sebagai orang kudus, oleh sebab itu tidak lagi memerlukan imam. Tidak lagi memerlukan perantara. Anak Allah dengan bapaknya tidak memerlukan perantara. Kalau anak dan bapak perlu perantara, wah, itu lucu. Biasanya kalau anak dengan bapak perlu perantara, suruh pembantu yang omong, itu lagi ada cekcok. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, perhatikan baik-baik. Nah, oleh sebab itulah maka di dalam Alkitab jemaat perjanjian baru tidak ada lagi jabatan imam. Mengapa tidak ada jabatan imam lagi? Ya karena semua yang ada di dalam jemaat perjanjian baru itu orang Kristen lahir baru. Orang Kristen lahir baru itu anak Allah. Anak Allah tidak membutuhkan perantara dengan bapaknya. Oleh sebab itulah tidak boleh ada jabatan imam di gereja yang benar, yang alkitabiah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itulah sebabnya juga ya di gereja kami, ya di gereja yang alkitabiah tidak ada praktek, ya toh, di akhir kebaktian lalu angkat tangan memberkati, ya, laksana seorang imam memberkati umatnya begitu. Tidak, ya. Kalau gitu bagaimana Pak? Doa terakhirnya, ya doa saja, yaitu Tuhan kiranya berkati jemaat yang mau pulang, ya dan lain sebagainya. Ya tidak perlu angkat tangan, terimalah berkat Tuhan. Wah, yang bersangkutan ini ya membawa dirinya berposisi sebagai imam. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang mengangkat dia jadi imam? Wow, lancang sekali begitu. Ya, jadi begini, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dari Adam sampai Musa, ayah adalah imam. Kemudian dari Musa sampai Yohanes Pembaptis sebenarnya. Mengapa sampai Yohanes Pembaptis? Karena Alkitab dengan jelas berkata, ya hukum Taurat dan kitab para nabi berakhir sampai Yohanes. Ya, di dalam Lukas 16 ayat 16. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jadi keimamatan Harun sampai Yohanes Pembaptis itu selesai. Nah, sekarang kalau keimamatan Harun selesai, ya, apa alasannya mengapa banyak ini orang mengangkat dirinya jadi imam, lalu dia memberkati orang lain? Siapa yang boleh mengangkat orang jadi imam? Enggak ada yang boleh mengangkat orang jadi imam. Pada waktu Harun diangkat jadi imam, Miriam agak sedikit protes dan Tuhan buat dia kena kusta. Dan ada orang lagi yang protes, Korah protes, ya, Korah, Tuhan tenggelamkan dia ke dalam tanah itu. Jadi tidak ada orang yang boleh mengangkat dirinya sebagai imam dan mengangkat orang lain jadi imam begitu. Karena itu adalah jabatan yang sangat istimewa, jabatan yang menjadi perantara antara Allah dan manusia. Nah, di zaman perjanjian baru, gereja yang benar tidak ada lagi jabatan itu. Gitu. Mengapa? Karena Allah telah menjadi manusia dan dia mati bagi kita sehingga kita menggantikannya hidup sekarang ini. Lagi pula, sekarang ini semuanya adalah anak Allah. Dan Roh Kudus sudah tinggal di dalam hati setiap orang percaya. Roh Kudus telah tinggal di hati setiap orang percaya. Oleh sebab itu, kita semua adalah anak-anak Allah. Orang-orang kudus, milik kepunyaan Allah. Bangsa atau ras milik kepunyaan Allah. Tidak memerlukan imam lagi. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau Anda memahami ini sebagai sesuatu yang sangat penting bagi Anda untuk menentukan, untuk memilih gereja yang benar, yang sesuai dengan Alkitab harusnya bagaimana. Nah,
Kiranya Bapak Ibu bisa mengerti ini adalah topik yang sangat penting. Maranatha.